Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam kondisi dan cuaca yang mungkin buat sebagian orang kurang bersahabat. Itu karena Allah Jalla Jalaluh. Saya tadi sempat ngomong sama Pak Praid itu, apa nggak digagalkan aja kajiannya? Lah wong hujan deres. Kata dia, Ustaz, insya Allah sudah banyak yang datang, Ustaz. Masya Allah. Ternyata memang kita berada di zaman yang nggak kalah sama zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, di mana para penuntut ilmu itu tidak terhalangi dengan teriknya panas dan tidak menjadi halangan buat dia hujan. Selama hujannya dari air, insya Allah masih datang. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang nikmatnya lah yang membuat kita bisa hadir ke tempat ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga salam dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, usahakan bibirnya itu nggak diem doang gitu. Katakan sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit, nggak minta duit kita nih. Kita cuma disuruh bersolawat banyak-banyak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang kalau ditanya, ente kok nggak solawat? Ustaz, dalam hati anak bersolawat. Ya, kalau urusan hati ini urusan Sang Pencipta. Tapi yang namanya zikir itu diperintahkan untuk nampak di lisan kita, hati sambil mengucapkannya. Maka semoga salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlimpahkan selalu, dan untuk keluarganya, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Maimunah, untuk Safiyah, dan untuk yang lainnya. Dan semoga salawat bersambung untuk anak dan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang bahkan kalau kita lihat bagaimana penghormatan para sahabat kepada keluarga Nabi tak sebanding dengan penghormatan kita terhadap keluarga Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai, ana mau kasih hadiah buat jamaah yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Ana kasih hadiah. Masya Allah. Dari mana, Pak? Dari Bandung. Wah, Bandung mah ada yang dari Sumatera sini mana? Gimana? Juanda. Masya Allah. Perumahan Juanda. Ada yang lebih jauh dari itu? Dari Bangil. Masya Allah. Ada yang ngalahkan Bangil? Kayaknya nggak ada jemaah. Berarti kita kasih hadiah beliau. Barakallahu fikum. Nah, iya, untuk yang paling jauh. Sekarang untuk yang paling tua. Siapa yang merasa paling tua? Umur berapa, Pak? 70. Coba kita tanya, ada nggak yang lebih dari 70? Jemaah. Oh, di sana berapa? 73. Hijriah apa Masehi?
73. Ada yang lebih 73? Nggak ada kayaknya. Masya Allah. Fadal. Kayaknya buat yang 73 itu, Mak. Masya Allah jamaah, ternyata yang 73 masih ngaji jamaah. Subhanallah ya. Imam Ahmad pernah ditanya, ketika itu beliau sudah imam, beliau masih pegang pena. Ditanya, ya imam, ila mata? Sampai kapan kamu seperti ini? Qala minal mahbara ilal makbara. Sampai kuburan. Kalau anak sudah sampai kuburan nggak bisa belajar, anak akan berhenti belajar. Dan seperti itulah seorang muslim. Karena dengan setiap ilmu yang dia miliki, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas mereka. Subhanallah. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semoga semakin tinggi derajat yang kita miliki. Tapi ingat, ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk wacana. Tema kita hari ini masalah penghapus dosa. Manusia adalah makhluk yang lemah. Bagaimanapun dia kuatnya, Allah menciptakan dia lemah. Dan Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. Apanya yang lemah? Kalau kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tatkala menjelaskan makna lemahnya manusia ini, dia menukil beberapa pendapat ulama. Dia mengatakan manusia itu lemah. Dia diciptakan dari air mani yang hina, yang dibuang tuh, itu manusia. Yang kedua, dia itu tidak tahan dengan godaan wanita. Ada di sini orang-orang yang tahan dengan godaan wanita? Enggak ada. Allah mengatakan tentang godaan wanita itu, inna kaidakunna azim. Tuh, godaan wanita itu besar sekali. Subhanallah. Kalau Allah tidak menyelamatkan kita dari godaan wanita, delosor. Kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Allah menyelamatkan beliau. Karena memang lelaki lemah menghadapi wanita. Kemudian lelaki itu bukan lelaki, manusia itu lemah dari sisi semangatnya. Semangatnya lemah, dan untuk menundukkan nafsunya pun lemah. Tubuhnya lemah. Kita lihat orang-orang yang gagah perkasa, yang mungkin tiap hari fitness jamaah, dikasih sakit perut, geluser jamaah. Sakit perut, subhanallah, sakit perut ente sampai belusur kayak gitu. Jangan itu, kasih sakit gigi, masya Allah. Dia berangkat ke dokter gigi yang kurus-kurus ya. Padahal badannya gede, minta tolong dia sama dokter gigi yang kurus itu. Dok, sakit gigi. Itu sebagai pertanda bahwasanya kita itu lemah kesabarannya, dan kita memerlukan bantuan untuk menghadapi kelemahan diri kita ini. Kalau tidak ada bantuan dari luar, habis kita. Seperti banjir bandang yang datang, kalau nggak ada yang menolong kita, kita akan hanyut di sana. Karena kita memang lemah. Maka di sini kita memerlukan bantuan Sang Pencipta, Allah Jalla Jalaluh. Dan la haula wala quwwata illa billah. Tiada yang dapat membantu kita, tiada kekuatan yang dapat menghalangi kita dari perbuatan dosa, dan tidak ada kekuatan yang dapat mendorong kita berbuat ketaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita banyak terjerumus ke dalam dosa. Semuanya. Apakah ustadz itu tidak terjerumus ke dalam dosa? Terjerumus. Bahkan dosanya ustadz itu akan lebih besar sanksinya karena dia punya ilmu.
Apalagi kayak kita nih. Orang godaan kepada para waliullah, setan itu godaannya semakin kuat. Ditambah lagi dengan hawa nafsu kita. Tidak ada satu cita-cita yang lebih utama di muka bumi ini lebih dari dua hal. Yang pertama, dia diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan amal kebajikannya. Kalau antum mempunyai cita-cita, itu cita-cita yang utama. Kita lihat bagaimana salafus saleh, mereka bercita-cita. Apa cita-cita ente? Ana cita-citanya cuma keluar dari dunia ini diampuni dosanya ana. Karena memang gara-gara dosa ini, subhanallah, ingat bahwasanya semua dosa itu ada hitungannya. Nggak ada yang nggak ada hitungannya, terlupakan, nggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira." Surat An-Nisa ayat 123. Kata Allah, itu bukanlah menurut angan-angan kalian. Urusan ganjaran dari Allah, balasan ini tidak menurut angan-angan kalian. Dan tidak pula menurut angan-angan ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa saja. Man ini lafadz umum. Siapa saja yang berbuat dosa, yujza bihi, pasti dia itu dikasih balasan. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, dan dia tidak akan menemukan pelindung dan penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat itu turun, para sahabat merasa ayat itu terlalu berat untuk diamalkan. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Tapi tatkala ayat ini turun, Abu Bakar datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lanujaza bikulli su'in na'malu." Wahai Rasulullah, apakah kita bakal diberi balasan dengan setiap dosa yang kita amalkan? Faqala Rasulullah SAW, "Yarhamukallah ya Abu Bakar." Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibuka al-la'wa? Wahai Abu Bakar, bukankah kau merasa letih? Merasa sedih? Sakit? Ditimpa musibah? Fahadha ma tujzawna bihi. Itu adalah balasan buat kalian di sini. Jadi ingat, kalau kita berbuat dosa mesti ada balasan. Terkadang hatal ham ya hammahu, sampai perasaan sedih, gundah di hati, itu bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Terkadang nih mobil kita mogok di jalan, remnya blong, tabrakan. Apa yang akan kita lakukan? Remnya blong. Kita nggak merujuk bahwasanya kok bisa remnya blong. Ketika motor kita dicuri, kita selalu mengatakan, waduh, kata dia, ana nggak pakai kunci ganda. Itu di tempat parkiran ada ratusan motor nggak pakai kunci ganda. Kenapa kok motornya inti yang dicuri? Kenapa kok motor ana? Apa pencurinya suka sama motor ana? Enggak. Di situ ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Semua dosa itu ada dampak buruknya. Maka kita memohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, termasuk hikmah Allah, seorang itu terjerumus ke dalam dosa, itu sudah ketentuan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula annakum tudznibun, andai kata kalian ini enggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah bakal usir kalian, Allah akan jauhkan kalian
dari dunia ini. Wala jaa biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Maka Allah akan datangkan manusia-manusia baru di muka bumi ini yang mereka berbuat dosa. Subhanallah. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu akan memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Maka di sini ada nama Allah Al-Ghafur, nama Allah Al-Afu, nama Allah Ar-Rahim. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnul Qayyim ketika dia menjelaskan tentang masalah dosa nih, dia menukil perkataan salaf yang mengatakan terkadang seorang itu masuk surga gara-gara dosa. Masuk surga bidzambin yusibu. Karena dosa dia masuk surga. Dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ibadahnya. Taat sama Allah, Masya Allah, tapi akhirnya masuk neraka. Kok bisa? Maka Ibnu Qayyim menjelaskan pernyataan salaf itu, terkadang sebagian orang berbuat dosa gara-gara dosa yang dia lakukan. Dia mengingat selalu dosanya seakan-akan selalu di depan matanya. Dia berkumpul dengan manusia, dia sendirian, dia berjalan, dia ingat sama dosanya. Dia mau tidur, dia ingat dengan dosanya. Sehingga hal itu membuat dia terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana jadi takut kalau lihat Pak An. Nah. Oh. Sampai mana jemaah? Gara-gara dosanya masuk surga. Dia duduk bareng-bareng kita, ngobrol, dia makan, tapi dia kepikiran dengan dosa. Yang itu mendorong dia untuk berbuat kebajikan. Yang dia takut dosanya enggak diampuni sama Allah. Sehingga terus dia berbuat kebajikan karena dorongan dosa yang dia lakukan dahulu. Subhanallah. Dan berapa banyak orang yang tobat jemaah, preman. Dari umur 17 tahun sampai umur 50 tahun. Lalu dia bertobat, subhanallah. Ketika umur 50 tahun dia bertobat, 2 tahun alhamdulillah ngaji, hafal 1 juz amma. Ada yang dari lahir sampai tua gak pernah jadi preman, gak hafal-hafal Quran. Wala juz. Dia taunya cuma sama juz jambu, sama juz tomat, apalah. Kalau juz dalam Al-Quran, subhanallah. Kadang-kadang dosa orang itu semangat belajar, semangat datang. Dan kadang-kala sebagian orang karena pahalanya, karena ibadahnya, karena ketaatannya dia bangga, sehingga dia membanggakan kebaikannya, lalu dia akan dihantarkan ke dalam neraka gara-gara bangga dengan kebaikan dia. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan orang lain. Yang kita tahu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seakan-akan dia nih yang bakal masuk surga. Melihat temannya berbuat dosa, kayaknya nggak bakal masuk surga fulan ini. Aji, emangnya ente punya kuncinya surga? Mengeluarkan fulan, masukkan fulan. Maka hati-hati. Jadi dosa ini ketika manusia terjebak dalam dosa, terkadang membuat dia dekat kepada Allah seperti Nabi Adam alaihi salam. Tatkala beliau terjebak memakan buah di surga itu, dia langsung kembali kepada Allah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu akbar. Itu doanya Nabi Adam. Ya Allah, kita menzalimi diri kita sendiri. Kalau engkau tidak ngampuni diri kita, kalau engkau tidak mengasihi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sekarang apa saja amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kita nih? Yang pertama, al-iman, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu
wa 'amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Wa lanajziyannahum, kemudian kita akan berikan pahala buat mereka dengan yang terbaik dari amalan mereka. Beriman dan beramal soleh. Pernah ada seorang sahabat Rasul lagi berjalan, ada orang Badui. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia tanya, gimana caranya masuk Islam ini? Maka Rasul jelaskan sama dia, kau syahadat. Dan orang itu setelah dijelaskan tentang rukun Islam, orang itu mengatakan, aqrartu, aku beriman dengan semua yang kau sebutkan. Beberapa langkah ontanya terprosok, jatuh, mati orang ini. Apa kata Rasul SAW? Hadza, ini termasuk orang-orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Dosa dia puluhan tahun, dengan beriman dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman kita, Allah akan menghapuskan dosa kita. Khalid bin Walid ketika datang, atau Amr bin As ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi aku akan bersyarat. Masuk Islam tapi punya syarat. Kata Rasulullah, ma syartuk, apa syaratmu? Ayyaghfirallahu. Syaratnya agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang dulu. Subhanallah jemaah. Karena Khalid takut kalau aku masuk Islam ternyata dosaku tetap dihitung, maka hancur aku. Rasulullah SAW mengatakan, awala ta'lamu anna al-Islam yajubbu ma qablah. Apa kau enggak tahu bahwasanya Islam itu menghapuskan semua dosa? Dan orang kalau masuk Islam itu bukan seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir kan putih bersih. Tapi amal-amal soleh dia yang dulu sebelum Islam itu dihitung. Dan amal keburukannya itu dihitung amal kebajikan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menghapuskan dosa itu sabar dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina sabaru wa 'amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Sabar dalam dua kondisi. Dalam kondisi kita susah, sabarnya ya menahan diri. Dalam kondisi kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabarnya juga menahan diri. Tidak foya-foya. Dia ingat bahwasanya nikmat ini dari Allah, dia mensyukuri nikmat itu. Sama-sama bersabar. Para sahabat menceritakan dulu, kata mereka, ketika di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulina bisyarr, kita ini diuji sama Allah dengan kesulitan, dhiq fil aish, kehidupannya susah. Di kota Madinah, kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, marra syahrun thumma syahrun thumma syahrun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang masuk bulan lagi, kemudian dia berlalu dan datang bulan lagi, dan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam apinya enggak hidup. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar. Sahabat-sahabat ketika perang Khandaq, ketika mereka menggali Khandaq, itu perutnya dilipat sama apa jamaah? Stagen gitu ya, kayak stagen, diisi kerikil jamaah. Karena menahan lapar. Kata para sahabat, kita berhasil sukses waktu itu. Tatkala dibukakan pintu dunia, banyak yang enggak bersabar jamaah. Banyak yang enggak berhasil. Dan kita semua tahu, kalau kita lagi susah, kita dekat sama Allah. Kalau kita lagi ada masalah, subhanallah,
Yang namanya air wudhu itu selalu membasahi wajah kita. Naik mobilnya, bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kenapa? Karena lagi susah, takut tabrakan. Tapi ketika dia lagi senang, terkadang dia lupa. Sekali lagi, kesabaran dituntut seorang itu baik ketika dia berbahagia atau tatkala dia susah. Ketika kau punya uang, jangan berfoya-foya, karena ada orang yang mubadzir dalam kehidupan ini. Masya Allah, karena uangnya banyak, menikahkan anaknya pakai undangannya 20.000 satu lembar. Ada jemaah yang lebih 20.000, ada. Kemana ini undangan akan terbang? Ke tempat sampah. Allahu Akbar. Kalau kau berikan kepada fakir miskin, kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana banyak duitnya. Oke, banyak duitnya, bagikan ke sama orang. Apa harus jemaah? Apa harus orang itu berbangga-banggaan dengan undangannya? Yang kita tahu undangan itu akan dibuang. Lah, ingat kita dituntut bersabar juga tatkala kita mendapatkan nikmat. Maka orang yang bersabar dalam dua kondisi itu dan beramal soleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Imam Syafi'i pernah ditanya, ya Imam, ayyuhum afdal, ayyumakkan atau yubtala? Imam Syafi'i, mana yang lebih mulia nih? Seorang itu dikasih kedudukan, dikasih ya jabatan, kaya raya, punya dunia, Masya Allah, dengan orang yang diuji dengan kemiskinan, kemudian dia bersabar. Yang ini bersyukur, yang ini bersabar. Mana yang lebih utama? Mana jemaah? Yang mana? Yang kaya bersyukur. Betul? Enak banget, anak yang miskin ini gimana gitu kan? Yang mana? Yang mana? Ketakwaannya. Sama-sama ketakwaannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak akan diberi posisi kedudukan, dienakan hidupnya sampai dia dikasih balak dulu. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, lihatlah Nabi Ibrahim, lihatlah Nabi Musa, lihatlah Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf itu langsung jadi raja? Enggak. Perjalanannya panjang, kesabarannya dia itu. Diuji, dipisahkan dari orang tuanya, dijual, dipenjara. Baru setelah itu dikasih kedudukan. Jadi proses itu ada. Kata Imam Syafi'i, orang itu akan dikasih kedudukan sampai dia diuji dulu kesabarannya. Dan memang kalau sudah diuji kesabarannya, insya Allah dia akan bersyukur. Tapi katanya orang, satu ada istilahnya OBK, apa? OKB, orang kaya baru. Biasanya kalau orang kaya baru itu, Ustaz, gayanya beda Ustaz, sama orang yang kaya lama. Ini bermasalah ini. Dia memang nggak bersyukur, nggak bersabar waktu diuji. Maka ingat, kesabaran itu dan beramal soleh akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan menghapuskan dosa kita ini, menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada fakir miskin. Orang-orang fakir itu dapat menghapuskan dosa kita. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqat fa ni'mah hiya." Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berusaha memberikannya kepada orang yang fakir, Allah mengatakan fahuwa khairul lakum. Ini lebih baik buat kalian. Jadi sedekah terang-terangan itu baik, tapi yang lebih baik adalah sedekah yang disembunyikan. Kalau itu yang dilakukan, Allah mengatakan
wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Subhanallah. Dikatakan as-sadaqatu tudfi ghadabar rabb. Sedekah itu kata Nabi akan mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, jangan lupa untuk banyak-banyak bersedekah. Enggak perlu istrinya tahu. Sudah, keluarkan. Dan kalau sedekah, jangan sedikit-sedikit. Sedekah itu nabung jamaah. Deposit. Antum kalau deposit berapa? Masa kalau ada kotak amal untuk deposit itu deposit akhirat ya. Kita cuma naruh 10.000. Ya 10.000. Cuma jadinya berapa? Coba datang kotak amal, Masya Allah. Nih ana mau deposit nih. Berapa? Ya nggak banyak-banyak, 100.000. Alhamdulillah. Nggak bakal hilang loh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta itu nggak berkurang karena sedekah. Mungkin jumlah nominalnya berkurang, tapi nggak bakal berkurang berkahnya jamaah. Ada orang punya uang 100 juta dan satu orang punya uang 1 juta, yang 100 juta sehari habis. Kok bisa? Sakit, tabrakan, operasi 100 juta. Yang fulan punya 1 juta dia sedekahkan tuh, alhamdulillah 1 juta masih ada di kantong. Karena dia saya keluarkan 100.000 dari uang itu. Maka jangan bakhil-bakhil, dan itu termasuk penghapus dosa kita. Maka bersedekahlah sembunyi-sembunyi, nggak perlu orang tahu. Dan kita mengetahui bagaimana salafus soleh berusaha menyembunyikan sedekahnya. Terkadang bersedekah terang-terangan lebih baik. Umpamanya mau bangun masjid nih, yo kita nih mau bangun masjid. Orang-orang nggak punya masjid, susah sholatnya. Antum mau berapa? Ana ya nyumbang 10 juta. Masya Allah. Antum mau berapa? Hah? Kok mikir antum? Mau berapa kan tuh? Kita mau bangun masjid nih. Berapa? 1 juta. Alhamdulillah. Beneran nih? Subhanallah aja. Kita kadang-kadang mikir takut beneran Ustaz ini ya. Beneran. Kadang-kadang kita, oh ini fulan 10 juta. Masya Allah. Masa ana lebih kaya dari fulan 5 juta? Kan orang kan terpengaruh, ana lebih kaya dari fulan 5 juta. Enggak. Ana mau 100 juta. Masya Allah. Yang fulan, ana lebih kaya dari fulan, masa cuma 100 juta. Ana 101 juta. Nggak apa-apa. Lebih banyak dari fulan kan. Itu kadang-kadang membuat kita subhanallah mau beramal jamaah. Ada waktu-waktunya bersedekah terang-terangan itu baik. Karena Allah mengatakan intubdus shadaqat fa ni'mah ya. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Tapi terkadang memang kita harus sembunyikan sedekah kita. Kalau hati sudah mulai ada keinginan yang tidak-tidak, ingin dipuji, ingin dilihat ya, maka hati-hati. Yang nomor 4, cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu akan menghapuskan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mereka ngaku cinta kepada Allah, ngaku menjadi waliullah. Ada orang-orang yang ngaku, oh waliullah, anani waliullah, atau fulan waliullah. Di sini nih Allah memberikan ukuran siapa tuh waliullah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, Allah mengatakan fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan cinta. Para jamaah, berbicara cinta Allah ini, Allah ya, nggak kuat gitu. Allah kalau sudah cinta sama hambanya, azan jamaah.
Allahu Akbar. Allah kalau cinta sama hambanya, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Dipanggil Jibril itu. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, aku cinta kepada fulan, kau cintai dia. Allahu Akbar. Yuhibbukumullah. Kemudian Jibril memanggil kepada penghuni langit semua, kepada malaikat-malaikat yang di langit. Jibril mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah cinta sama fulan, fa ahibbuh, kalian semua harus cinta sama dia. Fa ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit semua cinta kepada orang ini. Tsumma wudi'a lahul qabul fil ard, kemudian orang ini diterima di muka bumi ini. Kalau Allah sudah cinta, banyak di antara kita terkenal di muka bumi ini, dicintai orang banyak, tapi dia itu nggak dikenal di langit sana, nggak pernah disebut namanya di langit sana. Maka jadilah orang yang tidak dikenal di bumi ini, tapi dikenal di langit sana. Karena Allah kalau sudah cinta, selesai urusannya. Dosanya diampuni. Allah mengatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Syaratnya apa? Tadi, cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dengan menjadi ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang menghidupkan sunnah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita hidup di masa kejahilan, kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan tindakan-tindakan mungkin kesyirikan pada waktu itu. Semoga dengan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kita tahu dosa-dosa besar, dosa apa? Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman di situ, baik dengan amarah Allah, dengan murka Allah, dengan laknat Allah, atau dengan adanya hukum had di dunia ini, yang dipotong tangannya, yang dirajam. Maka itu dosa-dosa besar. Kita perlu belajar supaya kita tahu. Ada orang belajar dosa-dosa besar supaya bisa berbuat dosa kecil. Nggak benar. Ente kenapa baca kitab al-kabair? Ya supaya anak tahu. Jadi kalau dosa-dosa kecil kan nggak apa-apa kata dia. Yang penting dosa besar. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian sama dosa-dosa yang kalian anggap remeh itu. Dosa kecil kalau kumpul jadi banyak. Kan dan biasanya dosa itu melahirkan dosa. Maka kalau berbuat dosa cepat berhenti. Karena dosa itu seperti tasbih, tahu enggak? Kalau udah lepas tuh merotol semua. Maka antum cepat-cepat ikat lagi. Lepas ikat lagi, lepas ikat lagi. Kalau lepas ya biarlah 1, 2, 3, akhirnya tasbih itu nggak ada. Maka menjauhi dosa-dosa besar, Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mendekatinya, kami, kata Allah, akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan kami akan masukkan kalian di tempat masuk yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu. Kemudian dari Jumat ke Jumat yang satunya, dari Ramadan ke Ramadan yang satunya, itu adalah penghapusan dosa kalau dosa-dosa besar itu dijauhi.
Termasuk juga umrah. Apa kata Rasulullah SAW? Wal umratu ilal umrati kafaratun. Dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya itu adalah penghapusan dosa. Nah, betul. Tapi ingat nih, kalau dosa-dosa besar dijauhi. Ada orang, na'udzubillah, saya pernah baca pengakuan seorang wanita nakal yang bertobat. Dia menceritakan bagaimana ada orang yang mau berangkat umroh, sebelum umroh dia na'udzubillah berzina. Keluarganya ditaruh di kamar sana di hotel, dia di kamar lain berzina. Dan dia pikir nanti pulang umroh bersih Ustaz, dicuci. Nggak seperti itu jamaah. Majtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar itu dijauhi. Karena dosa-dosa besar itu perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu majlis, Ibnu Abbas menghitung Nabi mengatakan dalam satu majlis, beliau berkata, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, terimalah taubat, berikan taubatmu kepadaku. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat, maha memberikan taubat, dan engkau maha pengampun. Di satu majelis jamaah, Ibnu Abbas ngitung Nabi itu mengucapkan itu 100 kali jamaah. Dan kita ini terkadang yang udah ngaji sunnah, zikirnya itu kurang, wiridnya itu kurang. Seakan-akan kalau ngelihat orang wirid tuh, orang yang banyak wirid itu bukan ahlus sunnah. Subhanallah. Caranya mungkin yang nggak sunnah. Kita yang udah kenal sunnah, wiridnya yang sunnah. Banyak berzikir. Allah mengatakan wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Kalian kalau berzikir sama Allah, jangan sedikit-sedikit, jangan nanggung-nanggung. Dan kita tahu di masa kini ini, masa yang beragam hiburan itu sudah ada. Orang berpikir dengan hiburan yang dibikin macam-macam itu, dia akan merasa tenang, kegalauan akan hilang dari hatinya. Tapi ternyata masih banyak orang yang mati gara-gara apa? Oplosan itu, cungkring, na'udzubillah. Mereka ingin mendapatkan ketenangan, nggak bakal dapet tuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Dan termasuk zikir yang paling mulia adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang habis sholat apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah sholat. Nabi tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. Orang pulang haji. Saya masih ingat dengan pertanyaan seorang jamaah, subhanallah ya. Saya bertemu lagi dengan jamaah itu. Dia bertanya, Ustaz, bukankah haji itu akan menghapuskan dosa? Orang yang pulang haji itu seperti bayi yang dilahirkan, dosanya bersih, tapi tetap amalnya dia dapat. Seperti bayi yang dilahirkan oleh ibundanya. Ini dalam masalah dosa, tapi amal kebajikannya tetap dicatat buat dia. Tapi dosanya nggak ada. Saya bingung Ustaz. Mau istighfar ini istighfar dari dosa yang mana Ustaz? Oh. Karena dia berpikir kan sudah, orang yang sudah haji seperti bayi lahir bersih, nggak ada dosanya. Kok masih disuruh istighfar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Subhanallah. Kalau kalian habis dari Arafah, maka beranjaklah kemana? Ke Muzdalifah. Tuh orang itu habis dari Arafah, dan kita tahu bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa orang yang di Arafah. Allah mengabulkan doa mereka. Kemudian mereka berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah
Allah mengatakan tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian kalian pergilah dari tempat orang-orang itu pergi, wastaghfirullah, dan kalian minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib, habis haji disuruh istighfar, jemaah. Karena kita tahu kita ini makhluk yang lemah, jemaah. Enggak luput dari dosa. Oke, haji kita, mungkin kita berapa persen yang diterima? Banyak kesalahan di haji kita, banyak kesalahan di sholat kita. Sebagian orang sholat Allahu Akbar baru ingat kalau dia sholat ketika tahiyat. Loh, sholat saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya imamnya baca apa tadi? Baca Ustaz, anak ingat baca Al-Fatihah Ustaz. Iya, Al-Fatihah baca, tapi suratnya nggak tahu dia. Maka kita disuruh istighfar. Dan itu termasuk menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah. Fahisyah ini termasuk dosa besar. Zina dan yang semisalnya, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, baik dengan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Subhanallah jemaah. Orang soleh itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang soleh adalah orang yang ketika melakukan dosa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirullah, ketika dia ingat langsung istighfar, enggak ditunda-tunda. Fastaghfirullaha lidzunubihim, dia minta ampun, dia tobat atas dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapakah yang bisa menghapuskan dosa? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, nih ingat nih catatannya. Dan mereka bukan orang-orang yang terus-terusan melakukan dosa itu. Atas dosanya terus melakukan dosa. Dia berhenti. Karena syarat tobat itu dia harus meninggalkan perbuatan dosa itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Ada orang berbuat dosa, lupa berbuat dosa lagi, wajar karena dia manusia. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Orang seperti itu pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin, dan bagi mereka surga kekal di dalamnya mereka itu. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal. Yang ke-7. Kita sampai yang keberapa ini Pak Saiful? Hah? Sampai kapan kita kajian? Sampai badal isya. Bisa dilanjutkan ini? Nah, apa azan isya dulu? Enggak azan tapi enggak sholat, kita lanjutkan supaya orang-orang tahu sudah masuk waktu sholat. Oh udah cukup, siap. Kita ikut sama takmirnya, sama imam. Ya, jadi kita lanjutkan aja. Yang ke-7, taubat. Taubat yang benar-benar. Taubat yang benar-benar ini bukan hanya menghapuskan dosa, tapi menggantikan dosa jadi pahala. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihan, beramal saleh. Tobat, beriman, beramal soleh, faulaika, maka bagi orang-orang itu apa? Yubaddilullahu sayyiatihim hasana, Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan pahala. Jadi pahala jemaah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu adalah, Allah itu ghafur, dia maha pengampun dan maha pengasih. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menceritakan tentang kejadian di padang mahsyar. Kita akan dihisab dan kita akan berbicara dengan Allah, nggak perlu penerjemah. Ada orang yang nanti berjumpa dengan Allah, Allah menyebutkan dosa-dosanya. Alasta fa'alta kadza, bukankah kau melakukan dosa ini? Iya ya Allah, dosa ini, iya ya Allah. Dia sudah menundukkan sampai dia yakin neraka tempatku.
Habis sudah. Melihat dosa-dosa yang disebutkan, lalu Allah mengatakan, "Satartu laka fid dunya." Aku dulu menutupi dosa-dosa di dunia, dan hari ini aku ampuni dosamu dan aku gantikan jadi kebaikan semuanya. Subhanallah. Akhirnya hamba ini mengatakan, "Ya Rabbi, innali sayyi'at la araha hauna." Ya Allah, di catatan itu ada dosa-dosa yang aku nggak kelihatan ya Allah. Ada dosa-dosa dia nggak masuk di catatan itu. Maksudnya apa? Dia ingin digantikan kebaikan lagi. Subhanallah. Karena dia melihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang taubat itu tidak hanya menghapuskan dosa, tapi akan menjadikan dosa itu. Yang kedelapan, memaafkan orang lain. Ada orang yang salah sama kita, maafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq, ya, ketika putri tercinta, ibunda orang-orang yang beriman, istrinya Rasulullah SAW itu dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Ternyata salah satu yang menuduh itu Misbah. Misbah ini masih ada kerabat sepupu atau sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar biasa memberi santunan kepada Misbah, tapi dia melihat kesalahan Misbah ini berat. Memang jamaah, hati kita akan semakin sakit ketika yang menyalahi kita adalah orang terdekat kita. Orang yang kita harapkan dia membantu kita, ternyata malah menikam kita juga. Misbah. Akhirnya Abu Bakar bersumpah dia akan memutuskan santunan dan tunjangannya. Bersumpah, wallahi dia akan bersumpah. Lalu Allah turunkan firman di surat An-Nur ayat 22. Wa la yahtali ulul fadli minkum was-sa'a. Dan janganlah orang-orang di antara kalian yang memiliki kemuliaan, kelebihan harta, keluasan rezekinya, ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dia bersumpah untuk tidak memberi orang-orang kerabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang muhajirin di jalan Allah. Janganlah mereka bersumpah untuk tidak memberi mereka. Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka itu memberikan maaf. Wal yasfahu, hendaklah mereka itu melupakan segala yang berikan kita hati mereka. Maafkan mereka. Kenapa? Ala tuhibbuna an yaghfirullah. Apakah kalian yang mau diampuni dosamu sama Allah Subhanahu? Emangnya kau mau pernah berbuat dosa, kemudian tidak mau memaafkan orang lain? Ada orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain, bahkan mengatakan ana nggak mau kenal lagi dengan ini, sampai kiamat ana tuntut. Subhanallah. Abu Bakar tak kala ditegur oleh Allah langsung, dia mengatakan, "Bala, tentu ya Allah, kita ingin dosanya diampuni." Abu Bakar jemaah, lalu dia membayar kafarah buat sumpahnya, dan dia menyantuni dosa. Maka kalau ada orang yang salah sama kita, maaf. Ketika kita memaafkan, sebenarnya kita ini minta sama Allah supaya dimaafkan. Ya Allah, aku banyak dosanya, aku maafkan dia. Ya, moga kau memaafkan aku ya. Cerita tentang seorang yang biasa ngutangin orang. Kana rajulun yudayunun nas. Rasul cerita tentang seorang ini kerjanya dia membantu orang, ngutangin orang. Orang butuh ya diutangin sama dia. Dia ngomong sama pembantu-pembantunya, "Idza laqita mu'siran fatajawaz anhu." Kalau kau mendapati orang yang susah nggak bisa bayar utang, maka sudahlah kau maafkan dia. La'allallaha yatajawaz anna. Semoga Allah memaafkan kita juga. Kita maafkan dia nggak bisa bayar utang, dengan harapan Allah memaafkan. Falaqiyallah fatajawaza anhu. Kemudian orang ini berjumpa dengan Allah di padang mahsyar itu. Lalu Allah
memaafkan dosa-dosanya semua. Subhanallah. Ini termasuk nikmat dari Allah. Tatkala kita bisa memaafkan saudara kita, dan kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tu'radul a'mal wa fi riwayatin tuftahu abwabul jannati. Amal itu dipaparkan kepada Allah. Surga itu dibuka pintunya setiap hari. Hari apa? Hari Senin dan Kamis, ya mak. Masa lupa nih? Atau sudah ngantuk semuanya ini? Hujan-hujan Ustaz, yang enaknya minum teh Ustaz. Insyaallah. Insyaallah pulang dari sini antum pulang beli teh yang anget, antum nikmati. Tapi sekarang masih kajian dulu. Bismillah. Itu dibuka hari Senin dan Kamis. Amal itu diangkat. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Allah mengampuni semua dosa orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Illa rajulan, kecuali seorang hamba. Kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang dia ada masalah sama saudaranya. Dia ada pertikaian, ada kebencian, mungkin ada dendam sama saudaranya, maka dikatakan anziru lihadain, orang dua ini jangan diampuni dosanya. Jamaah, ada orang yang menyimpan dendam 10 tahun yang lalu sampai hari ini. Bayangkan dosanya nggak diampuni. 10 tahun dia beramal, amalannya nggak diangkat. 10 tahun gara-gara apa? Karena dia ada dendam sama saudaranya. Yang mungkin saudaranya sudah taubat, sudah minta maaf. Untuk orang yang seperti ini, anziru lihadain hatta yastaliha. Orang dua ini jangan diampuni sampai mereka berbaikan. Saling memaafkan baru dia. Maka jangan membiarkan amalan kita berpuluh-puluh tahun, dosa kita tidak diampuni, amalan kita tidak diangkat gara-gara apa? Gara-gara kita tidak memaafkan saudara kita. Perkara orang itu tidak memaafkan kita, bukan urusan kita. Kita sudah minta maaf. Kita datang sama dia, afwan, anak punya dosa sama inti. Terkadang orang itu mengatakan, sudahlah, anak tidak akan pernah memaafkan inti. Maka berusaha untuk tetap mendoakan orang itu agar orang itu dibuka pintu hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ke-9, beramal soleh, banyak-banyak berbuat kebajikan. Antum kalau tahu banyak dosanya, maka berusaha untuk banyak berbuat amal kebajikan. Tahu selama 30 tahun untuk berbuat dosa, maka sekarang banyak-banyak berbuat kebajikan. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat di ujung siang, di dua ujung siang, dan ketika di malam hari. Sesungguhnya kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Sesungguhnya amal kebajikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah dzikra, peringatan buat orang-orang yang ingat. Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Subhanallah jemaah. Haitsuma kunta. Ada orang-orang yang bertakwa ketika di mana? Ketika di tempat kajian dia bertakwa, masya Allah, seakan orang-orang yang baik. Ketika di luar dia nggak bertakwa kepada Allah. Padahal ketakwaan itu lebih diperlukan di luar sana. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kau berada bertakwalah kepada Allah. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah amal burukmu dengan amal kebajikan, maka amal kebajikan akan menghapuskan. Jadi kalau kita terperosok ke dalam dosa, berbuat dosa, langsung berbuat kebajikan. Umpamanya nih, kita lupa, kita lalai berbuat dosa, ya Allah, langsung punya fulus, cari Allah, mudah-mudahan kau ampuni dosaku. Atau kita ambil udhu, kita sholat, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu yang berkaitan dengan Allah, bertakwa kepada Allah, beramal soleh.
Dan kalau berhubungan dengan manusia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, sama manusia tuh kau berakhlaklah yang mulia, bergaul yang mulia. Karena ada orang yang baik sama Allah, sholatnya tekun, tapi tatkala dia menghadapi orang lain, na'udzubillah, kasar. Saya terkadang kalau dengar orang-orang yang berilmu, kemudian dia bertindak kasar kepada pembantunya lah umpamanya. Allah, ya, hati kita kadang berpikir, mana sabda Rasulullah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu Anas bin Malik membantu di rumah Nabi 10 tahun, nggak pernah dipukul sama Nabi. Lebih dari itu nggak pernah ditegur sama Nabi. Untuk perbuatan, kenapa kau nggak melakukan itu Anas? Kenapa seharusnya kau melakukan ini? Nabi berusaha untuk berakhlak mulia dengan mereka. Kalau perlu mereka dikasih tahu, beritahu dengan cara yang santun dan sopan. Karena Rasul mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ke-10, baca la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man qala, barang siapa berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Dia membaca wirid ini 100 kali. Kanat lahu adla 10 riqab, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan membebaskan 10 budak. 10 budak, bayangkan. Seakan-akan dia bebaskan. Dia nggak punya duit. Subhanallah jemaah. Nggak punya duit tapi dapat pahala orang yang punya duit, yang membebaskan budak. Dia akan mendapatkan pahala seakan-akan membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, akan ditulis bagi dia 100 kebajikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapuskan 100 dosa darinya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan wirid itu akan menjadi tameng buat dia dari api neraka. Maaf, dari syaitan, dari syaitan. Pada hari itu hatta yumsiya, dia baca di pagi hari sampai sore dia akan dijaga dari syaitan. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik, dan tidak ada orang yang paling baik amalnya, yang lebih baik amalnya dari orang itu, kecuali orang yang zikirnya lebih banyak dari dia. Jadi zikir la ilaha illallah enggak harus 100 kali. Dan ingat ketika Nabi mengatakan 100 kali, kita hitung jamaah. Kita hitung. Kita hitung dengan tangan kita. Terkadang kalau kita baca, ana Ustaz nggak perlu dihitung Ustaz, ana mau yang banyak, fadhal. Terkadang baru 5 menit sudah berhenti. Oh kayaknya sudah 100 lebih, padahal masih 20-30. Ketika kita hitung kita akan tahu. Karena dikatakan mi'ata marrah, 100 kali. Maka dihitung. Setelah itu, setelah 100 mau nambah, fadhal tambah. Ana mau 105, ana mau 107, ana mau 110, fadhal. Tapi jangan lupa untuk menghitung jamaah. Karena memang Rasul mengatakan kepada wanita-wanita, iqidna bil anamil fa innahunna mas'ulat yaumal qiyamah. Kalian tuh dengan tangan tuh berzikir, itu akan ditanya nanti di hari kiamat zikir kita. Ingat, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ke 11 12 11, na'am. Wudu jamaah. Masya Allah, nih Allah turunkan hujan ya, liyutahhirakum bih, agar Allah membersihkan kita. Hujan itu diturunkan untuk kita membersihkan diri kita dari dosa dan dari kotoran dan najis. Orang ketika berwudu itu tidak hanya bersih dari najis, tapi dia bersih dari dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza tawadda al-'abdul muslim", apabila seorang hamba yang muslim itu berwudu atau hamba yang mukmin, fa ghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya,
kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma au ma'a akhir qatril ma. Maka tatkala dia membasuh wajahnya akan keluar semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan matanya itu, dengan air yang dia usapkan, dan dengan akhir dari tetesan air di wajahnya. Allah ampun. Maka kalau kita berbuat dosa, wudhu langsung, karena Allah akan menghapuskan dosa dari mata kita. Kemudian fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma au ma'a akhir qatril ma. Ketika dia membasuh atau mencuci tangannya, maka dosa-dosa itu akan berguguran, netes dosanya itu bersama air yang jatuh atau bersama akhir air yang pernah dilakukan dengan tangannya dosa. Subhanallah. Kemudian Rasul mengatakan fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijla ma'al ma au ma'a akhir qatril ma. Ketika dia mencuci kedua kakinya, maka akan hilang, akan rontok tuh dosa-dosa ikut dengan air, bersama akhir air yang menetes dari kakinya akan dihapuskan dosanya. Dosa yang pernah dilangkahkan oleh kakinya. Kaki kita ke tempat-tempat maksiat, tangan kita melakukan dosa, mata kita berbuat dosa, dengan berwudu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar setelah wudu bersih dari dosa. Subhanallah jemaah rahmatullah. Kemudian yang ke 12, orang yang azan. Subhanallah, azan itu bisa menghapuskan dosa kita jemaah. Maka sungguh indahnya orang-orang yang senantiasa memanggil orang-orang untuk sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk saf yang di depan. Wal muadzinu yughfaru lahu madda sautihi. Dan seorang muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya itu sampai. Subhanallah. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin. Dan yang mendengar suara dia azan itu, baik itu benda mati, benda hidup, itu akan memberikan saksi bahwasanya dia telah berazan. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang sholat bersama dia. Subhanallah. Yang sholat dengan panggilan dia. Azan ini amalan yang mulia jemaah. Terkadang orang itu mau azan, masa ana jadi tukang azan? Subhanallah. Pahalanya besar, diampuni dosa-dosamu. Kemudian yang ke 13, berangkat ke masjid. Al-masyu ila shalah, berangkat ke masjid, salat, itu akan diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, kebaikannya akan dicatat banyak sesuai dengan jumlah langkah-langkah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsinu at-tahur. Tidaklah seorang yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya. Ada orang wudu asal-asalan. Kadangkala wudu sininya enggak basah. Wudu, ya Ustaz, ana wudu sekali-sekali kan sah, boleh sah. Tapi kan lebih sempurna kalau kau 3 kali wudu. Kemudian dia mengusap rambutnya dari belakang sampai semuanya. Lebih sempurna mana dengan yang mengusap cuma pucuknya? Lebih sempurna mana? Oke, kalau pucuknya doang sah. Imam Syafi'i mengatakan yang penting dia mengusap rambutnya. Kepalanya tuh dia usap tuh. Tapi yang lebih sempurna,
seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Semuanya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian dia berangkat ke masjid dari masjid-masjid yang ada ini. Illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasan. Dengan setiap langkah pahala. Wa yarfa'uhu biha darajah. Allah angkat derajatnya dengan setiap langkah. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Dan subhanallah, Allah akan hapuskan dengan setiap langkahnya dosa dia, jemaah. Seharusnya orang-orang yang banyak dosa adalah orang-orang yang banyak dosa dia sering ke masjid agar dihapuskan dosa. Tapi subhanallah, dosa itu melahirkan dosa. Kalau kita nggak tobat, kita lihat orang yang suka ke masjid adalah orang yang jauh dari dosa. Dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Dan orang yang jarang ke masjid biasanya orang yang gampang dengan dosa. Dia dengar azan, ya kata dia, sholat di rumah sama lah. Nggak sama jemaah. Sah, iya sah, tapi nggak sama. Bayangkan, sholat di rumah dapat 1 juta, sholat di masjid dapat 27 juta. Kira-kira sholat di rumah apa di masjid? Berangkang ke masjid dia itu. Ngesot ke masjid dia. Kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamuna ma fin nida' was saffil awal la atauhuma walau habwan." Kalau mereka tahu pahala yang Allah sediakan salat di masjid menjawab muadzin dan di shaf pertama ini, pasti mereka datang walaupun dia harus berangkang. Subhanallah. Cuma sayang salat di masjid ini pahalanya bukan fulus. Coba sekali-kalilah dikasih fulus gitu, Pak. Ya. Yang salat ke masjid kasih 100.000, insya Allah rame masjid. Iya, karena orang itu sama dunia begitu cintanya, sama akhiratnya. Allahu Akbar ya. Allah mengatakan setiap Jumat tuh disunnahkan imamnya baca surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Dan di situ disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalian lebih mengutamakan itu. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi jemaah. Yang ke 14, zikir setelah sholat. Ya baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian menutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang baca itu ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sejumlah buih di lautan. Zikir setelah salat ini yang tadi 33 terus la ilaha illallah, bisa baca yang paling ringan 10. Jadi kalau antum sibuk ada kerjaan, jangan beranjak sampai zikir 10. Itu ada sunnah, hadis riwayat Ahmad dan sahih. Kalau enggak 25. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Tuh 25 kali kita baca boleh yang seperti itu. Kemudian zikir juga Syekh Utsaimin menjelaskan bisa 33 lalu 34 sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang ma'ruf, yang masyhur, yang kita ketahui. Tapi ingat, kalau sibuk ibu-ibu di rumahnya mungkin sibuk ada apa, tapi berusaha untuk tidak beranjak kecuali membaca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Yang ke-15, salat taubat bersama wudu dan istighfar. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min 'abdin yudhnibu dzamban. Tidaklah seorang hamba yang melakukan dosa, fayuhsinut tuhur, kemudian dia wudunya disempurnakan. Tsumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian dia berdiri salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni dosa. Kemudian Rasul membaca walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Inilah yang disebut salat taubat. Salat taubat itu bukan salat rutinitas. Tiap malam salat taubat, bukan. Tapi yang diajarkan oleh Nabi ini, kalau kau berbuat dosa, ya langsung wudu, salat. Bukan duduk-duduk anak mau salat taubat lah. Nanti salat taubat lagi, salat taubat lagi. Seperti sujud syukur. Kapan sujud syukur itu dilakukan? Apa karena setiap nikmat? Tidak. Makan di warung, insyaallah, alhamdulillah ya Allah. Pinjam sejadahnya Pak. Sujud syukur. Apa dengan seperti itu? Makan di rumah setiap habis minum, alhamdulillah Allah nikmatnya, sujud syukur. Nggak seperti itu. Nabi nyontohkannya nggak seperti itu. Kalau ada nikmat inda tajaddudin ni'mah, ketika dapat nikmat yang besar yang dia, ya Allah, dia harapkan nikmat itu. Ada nikmat yang agung sekali. Ketika dia dijauhkan dari musibah, maka tatkala itu dia sujud syukur. Salat taubat pun seperti ini. Tatkala kita berbuat dosa, kemudian kita salat 2 rakaat itu salat sunnah, maka setelah itu kita istighfar akan diampuni dosa. Ini yang disebut dengan salat taubat. Tapi salat sunnah pun tadi kita sudah bicarakan. Salat sunnah akan menghapuskan dosa. Yang ke-16, Masya Allah, 5 menit lagi jam. Yang ke-16, Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni itu dosa-dosanya. Kemudian yang keberapa? 17. Salat malam sendiri, enggak harus di Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibn Khuzaimah. Rasul mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Kalian laksanakanlah qiyamul lail itu, fa innahu da'bus salihin, itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, wa huwa qurbatun ila rabbikum, itu pendekatan diri kalian kepada Allah, wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun lil itsm. Dia itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mencegah dari perbuatan dosa. Qiyamul lail. Kemudian yang ke-18, sabar ketika kena bala dan musibah, jemaah. Sabar ketika mendapatkan bala dan musibah. Tadi kita sebutkan hadis Abu Bakar As-Siddiq ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita ini bakal dikasih hukuman dengan semua dosa? Iya. Tapi ya dengan penyakit kita, dengan musibah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah seorang muslim yang dia kena letih, lelah, sakit, gundah, sedih, kena penyakit atau sumpek sampai duri yang menimpa dia itu, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khatiyah." Tuh musibah yang menimpa seorang hamba. Orang kena bala, kena petaka terus, kok enggak mari-mari saya diuji sama Allah, Ustaz? Kok terus saya kena musibah?
Itu musibah adalah penghapusan dosa. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang kena bala, terus kena bala, sampai dia berjalan di muka bumi ini gak punya dosa, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan itulah penghapus dosa. Masih banyak ya penghapus dosa, tapi intinya adalah bertobat kepada Allah dan banyak-banyak beramal soleh. Insyaallah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Tanya jawab apa ditutup? Satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan. Naam, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan ketika terjadi suatu ketidaksesuaian, kemudian memutus silaturahmi. Kemudian 1 tahun berselang, saya coba hubungi, tapi dia masih tidak mau menerima silaturahmi. Lalu bagaimana Anda harus bersikap? Nah, subhanallah. Ini ada pertanyaan, bagaimana orang memutuskan silaturahim, kita berusaha untuk menyambungnya, tapi dia menolak. Silaturahim itu menyambung hubungan kerabat ya, dengan kerabat kita. Tidak harus dengan telepon, bisa dengan hadiah. Oke, dia nggak mau salam sama kita, kirim hadiah kepada dia. Insya Allah mudah-mudahan diterima. Kemudian kita doakan dia. Kita sudah berusaha untuk datang, tapi dia tetap menolak kita. Jangan diputuskan. Kalau dia punya anak, kita berusaha untuk berbuat baik kepada anak. Karena memang al-bughdu yatawaraf. Kebencian itu biasanya diwariskan. Kalau ada masalah antara paman ya, bapak sama saudaranya, itu diwariskan kepada anak-anak. Anaknya nggak mau salam, jangan. Oke lah orang tuanya seperti itu, tapi kita tetap menjaga, terus berusaha mendoakan dia. Kalau umpamanya dia kena musibah, kita berusaha untuk membantu. Setelah itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita jangan memutuskan. Dari pihak kita jangan memutuskan. Kita tetap berusaha, karena itu termasuk dosa. Ya Allah, yang kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati', gak masuk surga orang yang memutuskan rahim, gak masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sebagai penutup kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau benar yang saya sampaikan itu dari Allah, kalau salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.